Lebih meriah lagi berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara beribadah di tempat ini GKI Padang pada tanggal 16 Juni 2024. Saya undang bagi kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita dapat saling bersalaman satu dengan yang lainnya dengan sukacita, dengan keramahan, dengan kasih Kristus yang kita miliki satu dengan yang lainnya, supaya dapat mempererat kasih Tuhan untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi kita, amin. Tuhan telah mengantarkan kita di tempat ini adalah suatu hal yang luar biasa memberkati kehidupan kita. Amin. Semuanya bersukacita. Bisa kita sebelah kanan kiri kita katakan kepadanya, mari kita lihat, kita pandang wajah mereka, mata mereka. Kita bisa menyampaikan, saya bangga memiliki kamu karena Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, sampaikan kepada sebelah kiri kanan kita. Bisa juga kepada istri kita, kepada suami kita, ataupun anak-anak kita, kita sampaikan. Saya bangga memiliki kamu sebagai tubuh Kristus. Mari kita ulangi Bapak Ibu Saudara, sampaikan kanan kiri kanan anak-anaknya juga kepada keluarganya. Saya bangga memiliki kamu karena Kristus. Kurang meriah Bapak Ibu Saudara. Mari dengan sukacita, dengan kasih daripada Tuhan sampaikan lebih lagi kepada sebelah kiri kanannya. Saya bangga memiliki kamu karena Kristus. Haleluya. Inilah yang kita dapatkan lewat firman Tuhan. Ini dapat juga kita lakukan di rumah kita, di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tidak hanya di dalam sidang Tuhan ini saja Bapak Ibu Saudara. Karena itu dapat membuat kita dengan suami istri, hubungan kepada anak-anak kita semakin terjalin di dalam Tuhan. Karena kita harus dapat melihat keluarga kita itu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu dimulai dari kaum bapak, kaum ibu, kepada juga anak-anak, kepada orang tua. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan marilah kita kerjakan ini senantiasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah 2 minggu kita sudah diberkati lewat firman Tuhan dengan topik kita kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Banyak berkat Tuhan pastinya yang sudah kita dapatkan, haleluya. Banyak pastinya perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita selama kita sudah diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Dr. Philip berturut-turut di dalam ibadah kita. Dan pastinya juga sudah kita melihat bahwasanya Kristus sudah tinggal di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Minggu yang lalu kita diberkati dan disampaikan lewat firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 18 sampai 19. Di mana di sana ketika Tuhan Yesus ingin memakan buah pohon ara, tetapi ia tidak menemukan buah di dalam pohon ara itu. Ia hanya menemukan dedaunannya saja Bapak Ibu Saudara. Ini sama dengan kehidupan rohani kita juga di dalam Tuhan. Memang dunia melihat kita datang beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Keluarga kita memang melihat kita setia datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kita di dunia mempertanyakan kekristenan kita, keluarga kita tidak dapat menjawab siapa kita Bapak Ibu Saudara. Ketika dunia menguji kekristenan kita, kita sendiri tidak mampu untuk mengerjakannya. Sama seperti pohon ara ini Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menginginkan buahnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Begitu juga orang sekeliling kita, lewat kesetiaan kita, lewat kekristenan kita, mereka tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mari tetap kita bersekutu, mari kita dukung dan hidup di dalam komunitas yang ada di dalam gereja kita ini. Karena lewat firman Tuhanlah, lewat kesetiaan kita lah, lewat persekutuan kita, dan juga lewat ketaatan kita kepada Tuhan dan melayani Tuhan, itulah buah-buah Roh Kudus akan terlihat di dalam diri kita untuk memberkati kehidupan kita, memberkati keluarga kita, dan memberkati setiap apa yang kita kerjakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Dan minggu ini kita akan kembali diberkati lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang kita. Saya percaya pastinya kita akan semakin haus dan lapar, semakin kita mengejar pengertian akan firman Tuhan yang selalu baru bagi kita ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Pastinya kita sudah mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk pulang dari tempat ini tidak ada yang sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita doakan senantiasa pelayanan hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala Sidang kita ataupun Dr. Philip yang senantiasa memberkati kita lewat firman Tuhannya setiap minggu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, undangan bagi kita semua, bagi kaum bapak dan kaum ibu, di mana pada hari Kamis pada tanggal 20 Juni 2024 pada pukul 19 WIB bertempat di GKI Padang ini kita akan melakukan ibadah gabungan kaum bapak dan kaum ibu. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya pada hari Kamis ini di gereja kita pada pukul 19 WIB kaum bapak dan kaum ibu kita akan beribadah bersama di tempat ini. Mari kita berikan waktu kita, mari kita datang beribadah di dalam komunitas kita sebagai kaum bapak dan kaum ibu. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan agar kita semakin dapat diberkati dan kita dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Haleluya. Kita dapat sharing, kita dapat menyampaikan apa keluhan-keluhan kita kepada satu dengan yang lainnya di dalam komunitas kita, bukan untuk menjelekkan kelemahan kita tetapi untuk saling mendoakan, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Itu dimulai dari kaum bapak, kaum ibu yang ada di dalam sidang Tuhan ini. Amin kaum bapak, kaum ibu. Haleluya. Mari tetap kita ingat akan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, bagi adik-adik kami, pembelajaran PAK akan libur sampai tanggal 7 Juli dan aktif kembali pada tanggal 14 Juli nanti. Pastinya di dalam memulai pelajaran PAK nantinya itu adalah pelajaran yang baru bagi anak-anak kita dan tingkat yang baru pastinya juga yang akan dilakukan oleh anak-anak kita karena mereka sudah diberkati Tuhan di dalam pendidikan mereka. Dan kembali saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan kita yang diambil dalam Efesus 4 ayat 17. Saya akan membacakannya terlebih dahulu. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bersama-sama kita membacanya. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah bagi kita. Haleluya, berikan lebih lagi untuk Tuhan kita, tepuk tangan Maria. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami datang membawa syukur kami. Semua bagimu, semua hanya untukmu. Dan semua kemuliaan hanya bagi Yesus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan Maria bagi Yesus kita. Haleluya. Mari sama-sama memuji Yesus. Naikkan syukurmu bagi Dia. Mari nyanyikan. Tuntun kami Tuhan, dan tuntun
terimalah semua. Segala kemuliaan bagi Yesus saja. Syukur bagi kasih yang sejati. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Oh yeah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kemuliaan bagimu Tuhan. Bersama-sama nyanyikan semuanya darimu. Semuanya darimu. Yes. Pujian syukurku Tuhan ku serah. Hey. Semuanya darimu. Semuanya. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan. Semuanya. Semuanya darimu. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan pada semuanya. Semuanya darimu. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Berikan tepuk tangan bagi Yesus kita, Raja dan segala raja. Mari sama-sama muji Tuhan kita lebih lagi. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Tuhan yang memberi kemenangan. Yes, yang memberi kemenangan bagi gerejanya, bersama kita, di dalam kita. di dalam kita, Masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam-Mu, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Kemenangan bagi kami. Berikan sorak-sorak bagi Yesus Raja kita. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang telah memberikan kami kemenangan. Di dalam badai Tuhan Engkau ada menolong kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan. Sehingga kami yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang taat dan setia. Karena Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami mau
menghadiri tahta-Mu, hanya mencari wajah-Mu. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu.
pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami berharap hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Mari katakan dengan segenap hatimu, ajarku berharap. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau menjadi hamba yang taat dan setia hanya kepada Roh kebenaran yang menuntun kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Roh-Mu selalu ada bagi kami, menuntun kami dan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Yang poin pertama, bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Dan kedua, bersyukur Roh Kudus membawa banyak perubahan dalam hidup kita. Topik doanya, poin pertama, berdoa agar umat Tuhan menghidupkan kuasa Roh Kudus. Kedua, berdoa jemaat bersandar kepada Tuhan segala musim hidupnya. Kita berdoa kepada Roh Kudus. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu Tuhan. Kami naikkan segala syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, haleluya. Kami bersyukur bahwa segala pertolonganmu, bahwa segala kebaikanmu bagi kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan telah menolong kami. Tuhan telah memberkati kami, memberi kepada kami kesehatan, memberi kepada kami kekuatan Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Buat juga Tuhan Yesus, haleluya, pergerakan yang Tuhan berikan dalam hidup kami tidak luput dari pimpinan, dari pandangan Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, berterima kasih. Pada saat ini Tuhan telah menolong kami, telah melindungi kami, telah memberikan kepada kami umur panjang Tuhan, telah menjauh kepada kami segala berbahaya. Tuhan telah menjauh kepada kami segala penyakit. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan buat lewat kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, membawa banyak perubahan dan kesaksian bagi kami Tuhan. Kami juga percaya kepadamu, biarkanlah kami menjadi sama seperti Yesus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu Tuhan buat kepada firman-Mu yang kami terima Tuhan di sepanjang bulan ini Bapa. Bagaimana juga buat Roh Kudus-Mu Tuhan, biarkanlah kami sama seperti dengan Engkau Tuhan. Biarkanlah kami menghidupin setiap buah roh dalam hidup kami Tuhan, dimanapun kami Tuhan Yesus berada Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan buat segala pimpinan-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Tidak pernah berhenti Engkau Tuhan untuk memimpin segala hidup kami, untuk memimpin segala keluarga kami. Biarkanlah kami selalu Tuhan Yesus menghidupkannya di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga naikkan segala doa kami kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat umat-Mu. Biarkanlah umat-Mu Tuhan Yesus mengisi terus Tuhan Yesus bekal rohani mereka untuk menghidupkan Tuhan Yesus, haleluya, Roh Kudus dalam hidup mereka. Kami juga berdoa kepadamu, biarkanlah Tuhan Yesus yang memberkati seluruh umat-Mu GKI Padang Tuhan. Jangan biarkan mereka berhenti untuk berdoa kepadamu. Jangan biarkan mereka untuk berhenti Tuhan Yesus, haleluya Bapa, untuk berseru kepadamu. Biarkanlah Engkau Tuhan Yesus yang menolong mereka. Segala Tuhan Yesus kelemahan, sakit, penyakit dan kutuk, kami percaya kepadamu Tuhan. Biarkanlah Engkau Tuhan Yesus yang mematahkan dalam hidup mereka. Karena ada Tuhan Yesus kuasa Roh-Mu Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Ada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarkanlah mereka tetap berdoa kepadamu Tuhan. Biarkanlah mereka tetap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Apapun kelemahan yang sedang mereka hadapi, apapun penyakit Tuhan Yesus, haleluya, apapun pergumulan dalam hidup mereka, biarkanlah mereka tetap berdoa kepadamu. Biarkanlah mereka tetap bertahan kepadamu. Berkati seluruh umat GKI Padang Tuhan. Pakai terus mereka Tuhan Yesus. Pimpin terus mereka Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Biarkanlah kebenaran firman-Mu juga hidup dalam hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu, berkati seluruh umat GKI Padang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa bagi seluruh jemaat melalui setiap musim Tuhan Yesus kehidupan mereka. Biarkanlah mereka tetap bersandar kepadamu Tuhan Yesus, haleluya, lewat kepada firman-Mu Tuhan. Apapun kegerakan juga Tuhan, biarkanlah mereka terus berdoa kepadamu. Biarkanlah mereka juga tetap Tuhan Yesus bersandar kepadamu, membela keluarga mereka, merangkul keluarga mereka dengan item Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kami juga berdoa Bapa bagi juga kota kami, maupun juga lingkungan kami. Berkati dalam nama Yesus. Selamatkan kota kami, selamatkan Tuhan seluruh suku-suku yang ada di kota ini Tuhan. Begitu juga pemerintah kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati mereka, walaupun mereka beda agama dengan kami, tetapi kami percaya sebagai tubuh Kristus berhak kami untuk berdoa bagi sesama kami. Begitulah juga lingkungan kami. Berkati setiap lingkungan kami, selamatkan mereka Tuhan lewat kehidupan mereka, lewat kehidupan kami. Biarkanlah mereka menerima keselamatan. Biarkanlah mereka menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka, maupun juga di lingkungan mereka, maupun juga di dalam pekerjaan mereka. Jadikanlah kami semua umat-Mu menjadi contoh, menjadi terang Tuhan, menjadi garam Tuhan dimanapun kami berada. Setiap Tuhan Yesus yang melihat kehidupan kami, ada Roh Kudus, ada tubuh Kristus dalam hidup kami, sehingga jiwa-jiwa bisa kami selamatkan Tuhan, bisa kami bersaksi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Buka hati
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Dan ucapan syukur kami bukan hanya di tempat ini saja kami lakukan pada hari ini. Tapi ketika kami bangun dari tempat tidur kami, terlebih dahulu kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami mencari wajah-Mu karena kami perlu persiapan pelayanan kami, persiapan ibadah kami dengan doa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kemudian Roh Kudus memimpin kami dan Dia setia mengingatkan kami. Sehingga semua kami umat-Mu yang hadir pada saat ini tiba dengan selamat. Dan kami dapat melihat saudara-saudara kami yang lain dalam sukacita dari Yesus. Dan ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, ada Roh Tuhan bekerja. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan. Dan mujizat Tuhan terus terjadi di tempat ini. Karena ada orang-orang berdoa, karena ada orang-orang percaya membela kebenaran. Ada orang-orang percaya sedang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Roh Kudus, Engkau memimpin kami masuk di dalam kebenaran firman Allah. Sampai kami dapat mengerti. Dan pengertian itu menambahkan iman kepada kami. Karena Roh Kudus ada di dalam firman dan Roh Kudus ada di dalam hati kami. Dan kami senang mendengarkan firman Allah. Dan kami telah berdoa buat firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan adalah kehidupan. Dan diberikan kepada kami menjadi kehidupan. Sehingga semua kami merasakan batin kami dipuaskan. Jadikan kami seperti firman-Mu. Dan kami persembahkan hidup kami. Sepanjang minggu ini Tuhan bersama dengan kami. Dan kami setia untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu dimanapun kami dan bagaimanapun keadaan kami. Itulah yang kami katakan di dalam ibadah kami. Supaya kami dapat mengawali hari-hari kami sepanjang minggu ini hanya bersama dengan Tuhan. Kami tahu di luar dari Engkau kami tidak dapat melakukan apapun dalam rohani, dalam kehidupan kami. Karena kami adalah milik-Mu. Biarlah kami semua orang-orang percaya dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhanlah yang berkuasa atas firman Tuhan. Baik juga bagi diri saya yang menyampaikan firman Tuhan ini. Hanya dengan pimpinan Roh Kudus. Hanya dengan penyingkapan Roh Kudus. Dan hanya pengurapan dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Mari sama-sama kita berkata. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya semuanya. Boleh kita salam sebelah kita saudaraku. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan. Ada sukacita? Pastilah saudaraku ya. Ada sukacita ketika kita bangun dari tempat tidur kita. Kita lihat diri kita selamat, sehat. Amin saudaraku. Dan ketika kita mau melaksanakan tugas kita untuk melayani Tuhan dan mempersiapkan diri kita dalam ibadah dan pelayanan kita dengan berdoa kepada Tuhan, wah lebih semangat lagi ya. Setelah kita berdoa juga, Roh Kudus memimpin kita untuk mengaturkan, mengingatkan kita segala sesuatu sehingga kita dapat saudaraku mempersiapkan diri dan kita hadir di tempat ini dengan penuh sukacita dan sorak kemenangan. Amin. Dan kita lihat juga saudara-saudara kita semua di dalam penyertaan Tuhan dan dalam kasih Tuhan. Tuhan tidak salah memilih kita. Katakan ke sebelah saudara, Tuhan tidak salah memilih saudara. Iya. Dia sangat sayang kepadamu.
Haleluya saudaraku, dia sangat sayang kepada kita. Sekalipun pada waktu kita sakit, Tuhan tidak berubah, sayangnya tetap ya, tetap saudaraku bisa kita aminkan dalam hidup kita. Sayangnya sempurna bagi kita. Amin saudaraku. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Dan sebagaimana Roh Kudus pimpin hidup kita untuk dapat mengerjakan firman. Amin. Bila kita mengerjakan firman itu sama dengan saudara, memberikan kasih ke saudara, kepada sekitar saudara, dan kepada ya jiwa-jiwa yang masih jauh dari pandangan kita, saudaraku. Jadi jangan kita berhenti membaca firman, merenungkan firman, melakukan firman Allah. Jangan berhenti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita saudaraku mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan ajari kita bagaimana kita mengasihi mereka yang masih jauh dari pandangan kita. Haleluya. Terlebih lagi saudaraku, bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan apalagi saudaraku yang di sebelah saudara, pasti saudara mengasihinya. Katakan ke sebelah saudara, saya sangat mengasihimu dan sangat merindukanmu untuk bertumbuh dan maju dalam Kristus. Iya. Jadi enggak sampai di situ saja merindukanmu. Apalagi laki-laki di sebelah saudara, nanti lain tanggapannya saudaraku. Maka di gereja ini selalu kita sarankan atau penerima tamu sudah bijaklah ya, menempatkan tempat duduk saudara supaya fokus kita kepada firman Allah. Haleluya saudaraku. Nah puji Tuhan. Tadi kita sudah diingatkan Ibu Mensi bahwa kita sudah diberkati dengan luar biasa dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip minggu pertama dan minggu kedua. Semua kita sudah diberkati. Amin. Ada banyak hal baru yang kita temukan. Ada banyak hal baru yang dapat kita kerjakan. Ada banyak hal baru ya yang disingkapkan bagi kita. Sangat rugi bagi kita kalau kesempatan itu kita lewatkan begitu saja. Karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Bang Philip, saudaraku yang kekasih, ya, saya tidak terangkan satu persatu kepada saudara karena saya percaya saudara sudah diberkati. Amin saudaraku. Tetapi firman Tuhan dengan topik kita bulan ini, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, ini saudaraku ya membawa kita untuk mengerjakan dengan setia topik pertama, topik yang kedua atau mulai dari bulan Januari sampai bulan ini. Jadi sama-sama kita berharap jangan pernah kita meninggalkan ibadah kita. Haleluya, supaya nyambung ketika saudara mengikuti 4D, saudara kalau ditanya, saudara kalau diberikan kesempatan bagi saudara, maka saudara dengan gairah menyampaikan kepada saudara-saudara yang ada di 4D. Amin saudaraku, sehingga pemimpin 4D saudara pun semakin bergairah memimpin saudara. Misalnya seperti ini saudaraku, kalau orang tua kita ya sudah memberikan nafkah, sudah memberikan contoh, enggak sempurna ya. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi orang tua kita saudaraku sudah memberikan contoh, menjadi teladan, sudah menafkahi kita saudaraku yang kekasih. Maka kita sebagai anggota dalam keluarga itu meresponi dengan baik. Maka saudaraku orang tua kita itu gairah terus. Bapak saya saudaraku yang kekasih gairah kali bekerja keras. Ya, padahal dia saudaraku dulu ada pabrik rotinya, ada saudaraku ladangnya saudaraku. Kenapa dia gairah? Karena dia pernah disakiti oleh ibunya, di mana saudaraku mereka 11 bersaudara, maka ada 2 orang di antara mereka saudaraku bekerja untuk bekerja di ladang untuk saudaraku menolong saudara-saudaranya yang sekolah. Maka dalam hatinya ada tekad, tidak ada satu pun anak-anakku kuperlakukan seperti itu. Dan itu motivasi baginya, bergairah dia. Walaupun keras pekerjaannya saudaraku, tapi dia bergairah, anak-anakku nanti ku sekolahkan. Haleluya. Dan betul saudaraku, jadilah
sebagaimana iman dari bapak saya itu, walaupun dulu dia nggak mengerti sekali seperti kita mengerti tentang iman. Dia hanya Kristen, ya KTP, terkadang ibadah, terkadang tidak. Terkadang saudaraku dia ibadah hanya di hari Natal dan Tahun Baru saja. Nah sepanjang tahun itu bisa dihitung dengan tangan. Kita nggak bisa lagi kita hitung saudaraku ibadah kita ya. Ibadah minggu, kegiatan-kegiatan kita. Jadi kita ini sudah di tempat yang terbaik kita saudaraku. Bukan hanya tempat yang baik tapi yang terbaik. Karena apa yang kita korbankan selama kita beribadah itu juga nggak bisa kita hitung saudaraku. Amin. Maka itu menjadi juga motivasi bagi kita supaya kita semakin bergairah ikut Tuhan. Baik atau tidak baik, sekalipun banyak saudaraku yang terjadi, yang tidak kita sukai, yang terjadi di belakang kita. Tapi Yesus membawa kita, mengantarkan kita pada hari ini. Dan kita lihat diri kita sehat. Amin. Bahkan semakin ganteng, semakin manis, semakin berubahlah hidup kita. Amin saudaraku. Boleh kita senyum juga ke sebelah kita saudaraku. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, judul firman Tuhan pada hari ini, orang-orang percaya dipimpin oleh Roh. Nah jadi kemanapun kita bawalah ya roh kepercayaan dari iman kita pada firman Allah. Sehingga saudaraku kemanapun kita, Roh Allah lah yang memimpin kita, yaitu Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku, tema kita bulan ini membuat kita saudaraku makin lebih fokus kita kepada firman Tuhan yang sudah memberkati kita mulai bulan Januari. Dan firman Tuhan ini juga akan saudaraku memimpin kita ke bulan-bulan berikutnya sampai nanti di bulan Desember. Haleluya saudaraku. Nah di bulan Desember nanti saudaraku, Roh Kudus juga saudaraku yang setia memimpin kita masuk saudaraku di tahun yang baru. Mari kita persiapkan diri kita. Tahu enggak saudara, Tuhan itu saudaraku bukan hanya memperhatikan rohani kita. Amin saudaraku, Tuhan itu bukan hanya memperhatikan itu, tapi Tuhan juga memperhatikan tubuh kita. Karena tubuh kita ini menjadi tempat bagi rohnya. Haleluya. Saudaraku mari kita lihat saudaraku supaya kita menjadi terang. Amin saudaraku. Saudaraku menjadi terang itu berarti kita dulu saudaraku diterangi pikiran kita. Amin. Carilah saudaraku dalam diri kita. Pada waktu kita jadi berkat. Pada waktu kita dimampukan dan dikuatkan menolong. Carilah saudaraku yang baik yang saudaraku ada di dalam diri kita selama ini. Itulah terang bagi saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Sehingga saudaraku kita ingat bagaimana ketika kita saudaraku menjadi terang Tuhan. Maka kita tidak saudaraku lupa di mana Tuhan sebenarnya sudah memberikan kemampuan bagi kita. Untuk menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Amin. Bagaimana Tuhan menyayangi dunia ini. Bagaimana Tuhan merencanakan keselamatan bagi mereka. Nah inilah saudaraku perubahan ya yang kita dapat rasakan ya. Yang dapat kita rasakan dalam diri kita adalah kasih Kristus. Haleluya saudaraku. Amin. Karena kasih Kristus itu ya diberikan kepada kita dan kita kerjakan lalu berbuah saudaraku, maka kita tidak lupa ya di mana Tuhan telah memberikan kemampuan bagi kita untuk menginformasikan kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang masih jauh dari kita saudaraku, bagaimana Yesus juga mengasihi mereka. Amin. Jadi hilangkan itu dari diri saudara, kesedihan, kepahitan, hal-hal yang tidak baik ya yang menguasai diri saudara. Jangan mau saudaraku. Karena masih banyak lagi tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih. Nah saudaraku mari kita lihat di dalam Matius 5 ayat 14 sampai ayat 16. Nah, kita harus juga tahu kita ada di dunia ini supaya menjadi terang bagi dunia ini. Ingat itu.
Amin. Firman Tuhan ini saudaraku yang menjadi iman bagi kita. Sekalipun kita belum melihat perubahan dalam hidup kita, tapi iman kita pada firman Allah ini membuat kita percaya dan yakin. Sehingga kita dapat saudaraku menyampaikan kebenaran firman tanpa kita menunggu perubahan yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Amin saudaraku, kita tidak diperintahkan untuk menunggu seperti itu saudaraku. Mari kita lihat dalam Matius 5 ayat 14 sampai 15. Kita baca 1-2 ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Apa kata firman Tuhan yang baru kita baca? Kamu adalah terang dunia. Terang kita itu seperti kota di atas gunung. Amin saudaraku. Haleluya. Terang itu gak bisa disembunyikan. Kesaksian saudara gak bisa disembunyikan. Kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi saudara, suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, sekolah saudara, bahkan menata masa depan saudara, itu tidak dapat disembunyikan. Itu harus saudara ungkapkan dari dalam. Kerjakan itu menjadi buah. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat perbuatan kita. Melihat kasih kita. Melihat terang itu ada bercahaya dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Terang itu tidak bisa disembunyikan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih. Kita ini sudah cukup baik saudaraku. Ya. Kalau bisa kita lihat. Atau kalau kita bisa lihat diri kita waktu dulu masih baru, kita lahir baru. Dan kita lihat saudaraku diri kita sekarang ini udah jauh sekali berbeda saudaraku. Amin. Cara berpakaian kita. Haleluya saudaraku. Baik juga cara potongan rambut kita. Haleluya. Semua saudaraku menjadi berkat bagi orang lain. Karena kemajuan itu telah diberikan Tuhan dari dalam diri kita. Sehingga saudaraku Roh Kudus mengajari kita, beginilah berpakaian dengan baik. Beginilah bisa kau buat potongan rambutmu. Saudara amin kan enggak itu saudaraku? Amin saudaraku. Haleluya. Tapi saudara harus ingat, di mana Filip berkata saudaraku bahwa roh yang diberikan kepada kita jangan kita lupakan dan abaikan. Ada di dalam hati kita dan dalam diri kita. Amin saudaraku. Dan itu harus kita keluarkan. Orang-orang di sekitar kita melihat dan merasakan perbedaan kita bukan hanya dari baju kita saja. Bukan hanya dari rambut kita saja. Dan itu baik sekali saudaraku. Amin. Saya pernah tanya kepada teman saya. Kok ada orang yang gak suka seperti itu ya? Amin saudaraku. Nah saudaraku kita gak perlu urusi kenapa orang tidak suka seperti itu. Haleluya. Seperti keadaan kita maju, bertumbuh, berpakaian rapi. Saudaraku potongan rambut kita, saudaraku baik, tidak mengganggu mata orang di belakang kita. Haleluya. Nah, itu sudah cukup baik saudara kasih. Tetapi saudara jangan abaikan roh yang ada dalam diri kita ini. Amin. Perubahan itu juga harus dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Amin saudaraku. Mulai dari pekerjaan dan bisnis kita. Gak sama cara kita bekerja dan berbisnis dengan orang-orang dunia. Mereka tidak jujur. Amin. Mereka tidak berdoa. Mereka tidak beriman. Mereka tidak mengerjakan seperti dia mengerjakan kepada Tuhan Yesus.
Mereka hanya egois, saudaraku, di dalam pekerjaan mereka, di dalam bisnis mereka. Kita tidak lagi seperti itu. Amin. Ukuran kita, berapa target kita, bukan itu ukuran kita, saudaraku. Tetapi cara Allah yang diberikan lewat firman di dalam ibadah-ibadah kita. Itu cara itu yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam pekerjaan dan bisnis kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Begitu juga bagaimana cara kita, saudaraku, membimbing, membesarkan anak-anak kita. Cara kita membesarkan anak-anak kita adalah cara yang baik. Adalah cara mengajari anak-anak kita supaya mereka takut akan Tuhan. Adalah cara kita, adalah cara yang baik mengajari mereka untuk menghormati ibadahnya. Menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tuanya. Itu cara yang baik, saudaraku kasih. Cara kalau mereka di dalam kesusahan. Kalau mereka, saudaraku, di dalam kebimbangan. Kita tidak membiarkan mereka hanya bercerita saja, tetapi kita tuntun mereka. Tadi malam saudaraku Markus bilang, Mak, doakan terus ya ujian nasional saya. Kenapa? Bimbang kok ya. Boleh saja kita bimbang, tapi jangan kita berhenti dalam kebimbangan itu. Bimbang itu baik, menyadarkanmu bahwa tanggung jawabmu masih ada sampai nanti ujian nasionalmu itu keluar. Karena di kedokteran ini saudaraku, sudah ujian kampus, dia harus ujian nasional. Amin saudaraku. Nah, boleh enggak kita sebagai orang tua berkata, iya itulah makanya kau jangan macam-macam. Baiklah kelakuanmu selama ini. Itu makanya kau khawatirkan, gak beriman kau. Amin. Gampang, mudah. Tapi apa untungnya bagi kita saudaraku? Dan kita datang beribadah dengan gaya yang seperti itu. Pasti saudaraku lebih lemah daripada orang tua yang mengajari anak-anaknya dengan baik dan benar. Haleluya saudaraku. Lalu saya katakan, kau jangan, boleh kau bimbang, tapi jangan berhenti di situ. Amin saudaraku. Nah, seberapa jauh kebimbanganmu itu? Oh begini, baik. Ayo dek kita berdoa untuk abang. Amin. Karena itu tanggung jawab kita. Haleluya saudaraku. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita sudah menyenangkan Tuhan terlebih dahulu. Gak menjadi masalah bagi kita lagi. Karena Tuhan pasti memilih yang terbaik bagi kita. Haleluya. Amin. Begitu juga saudaraku. Keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Amin saudaraku. Keluarga kita adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Dan saling menyayangi. Jadi cara kita berkeluarga adalah cara kita, saudaraku, takut akan Tuhan dan saling menyayangi. Gak lagi sama keluarga kita dengan keluarga orang-orang dunia ini. Tapi keluarga kita punya tujuan. Amin saudaraku, keluarga kita itu punya tujuan. Keluarga kita memiliki iman. Keluarga kita punya masa depan yang baik. Haleluya saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih, itulah dilihat orang sekitar kita. Perubahan yang terjadi dalam diri kita. Haleluya. Kalau dari dalam sudah ada perubahan, maka otomatis secara fisik pun kita pasti berubah. Saudara kasih. Kita pun gak mau menyerahkan diri kita ini dengan main-main, acak-acakan atau bagaimana, saudara kasih. Haleluya saudaraku. Dan diri kita lebih mementingkan persatuan dan kasih di dalam sesama tubuh Kristus. Itulah keinginan diri kita. Tanda kita berubah saudaraku. Ada persatuan dan kasih, itulah keinginan dari dalam diri kita untuk sesama tubuh Kristus tidak terpecah-pecah. Kita tidak menginginkan hal itu. Amin. Dalam keluarga, dalam gereja kita dan dimanapun komunitas kita, saudara kasih. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku supaya kita dapat memberi diri kita dipimpin. Galatia 5 ayat 18. Kita baca ya. 1, 2 ya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin saudaraku. Nah,
Saudaraku, firman Tuhan ini berkata, ya, supaya kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh. Dan ini juga telah disampaikan oleh Bang Philip. Bagaimana ya kita dapat dipimpin Roh Kudus kalau kita pun belum mengenal Dia. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, jikalau saudara disuruh memimpin orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan Dia, itu sangat sulit bagi saudara. Haleluya. Kalau saya disuruh memimpin Joshua, ya, dan sama sekali saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia, itu sangat sulit bagi saya. Amin, saudaraku. Demikian juga dengan Roh Kudus. Jikalau kita mau dipimpin Roh Kudus, itu bukan hanya dengan perkataan saja. Bukan hanya dengan berkata bahwa Roh Kudus mampu berkomunikasi dengan kita. Tapi hanya dengan perkataan saja. Kalau hanya dengan perkataan saja, saudaraku, banyak orang melakukannya. Dan Roh Kudus tidak mau hanya dengan perkataan saja. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita carilah siapa Roh Kudus itu. Supaya kita dapat, saudaraku, mengetahui keinginan Roh Kudus dalam diri kita. Siapa Roh Kudus itu? Jadi sulit bagi kita dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita pun tidak mengenal Dia. Amin, saudaraku. Sebenarnya saudara sudah dipenuhi Roh Kudus sejak saudara menerima kelahiran baru. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada kita memampukan kita, menguatkan kita, sehingga kita bisa melalui satu persatu badai, begitu juga masalah, persoalan, penderitaan, pergumulan kita, sehingga kita bisa sampai pada saat ini. Dan itulah gunanya kita setia, supaya berkat itu dicurahkan kepada mereka yang setia. Maka tetaplah kita setia supaya nanti saudaraku ke depan ini dicurahkan lagi bagi kita, disingkapkan lagi bagi kita rahasia kebenaran firman Allah oleh Roh Kudus. Dan hari ini Roh Kudus menyingkapkan kepada saudara rahasia kebenaran firman-Nya supaya semakin kita teguh. Kebenaran firman yang disingkapkan Roh Kudus itu berdasarkan firman yang kita dengarkan selama kita ikut Tuhan. Karena Roh Kudus itu disiplin, saudaraku. Dia kudus. Dan ini juga sudah diingatkan Philip ya kepada kita, saudara kasih. Amin. Kita tidak mengomentari firman Tuhan. Dan firman itu saudaraku kita katakan iya dan amin. Haleluya, saudaraku, sulit bagi kita. Kalau hanya dengan perkataan saja, ya aku percaya Roh Kudus sanggup berkomunikasi dengan saya. Tapi saudara kasih, kita tidak memberikan diri kita dipimpin. Maka oleh karena itu carilah dulu saudaraku supaya kita dapat mengenal siapa Roh Kudus itu. Mari kita lihat ya. Sebelum Roh Kudus memimpin kita, terlebih dahulu kita mengenalinya. Dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, saudaraku. Jadi Roh Kudus itu adalah penghibur. Haleluya, saudaraku. Dan dia diutus oleh Bapa dalam namanya. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan kepada saya. Dan dia juga yang mengingatkan saudara dan mengingatkan saya akan semua yang telah dia katakan kepada kita. Yang telah dia katakan kepada kita. Ingat, garis bawahi saudaraku. Yang telah dia katakan kepada kita. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan pikiran, daya ingatan kepada kita. Karena firman tidak kembali kosong.
Haleluya saudaraku. Dia telah memberikannya. Jadi percayai ketika firman itu muncul secara tiba-tiba di dalam hati dan pikiran saudara. Itu telah saudara dengarkan. Dan ini yang membuat kita saudaraku semakin sukacita kita mengikuti ibadah raya kita. Saudara kasih. Haleluya saudaraku. Amin. Jadi Roh Kuduslah mengajarkan dan mengingatkan kita kepada apa yang telah Tuhan katakan kepada kita. Haleluya, haleluya saudaraku. Nah, kalau saudaraku yang kekasih, ya ada niat hati kita mengerjakan buah-buah Roh Kudus dari Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23 yang telah disampaikan oleh Bang Philip. Itu pekerjaan Roh Kudus bagi saudara. Amin, saudaraku. Yang baik itu tiba-tiba saudaraku muncul dalam hati dan pikiran kita. Apalagi terutama ya untuk mengerjakan buah-buah Roh Kudus ini saudaraku yang kasih. Itu pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan di luar daripada Roh Kudus. Roh Kudus sedang bekerja bagi saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan kalau saudaraku yang kasih ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara ingin mempelajari firman itu. Lalu saudaraku yang kekasih, saudara merasakan ada satu ayat firman Tuhan tersingkap. Dan itu menjadi jawaban, jawaban seluruh yang saudara inginkan, harapkan dalam hidup saudara. Itulah yang dikerjakan Roh Kudus, saudaraku. Jadi Roh Kudus ini ingin sekali kita akrab dengan Dia. Dan Roh Kudus ini sudah diberikan selamanya untuk kita. Amin saudaraku. Selamanya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri saudara sebagai orang percaya. Tugas kita saudaraku membangkitkan diri kita. Gairah kita. Amin saudaraku. Menyatukan diri kita. Bagaimana menyatukan diri kita kepada pekerjaan yang sedang dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Betul enggak saudaraku? Enggak tiba-tiba kita bisa mengampuni, memaafkan. Maka kalau kita tidak memaafkan, tidak mengampuni, saudara tidak penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang dipimpin Roh Kudus, saudaraku. Haleluya. Tuhan sanggup mengatakan kepada kita umatnya, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu di sorga juga tidak mengampunimu. Kenapa? Karena Dia sudah memberikan roh penolong kepada kita. Maka jangan kita mendukakan roh penolong itu. Mengeraskan hati saudaraku yang kasih. Amin saudaraku. Firman ini bukan hanya untuk saudara saja. Firman ini bukan hanya untuk saudaraku, untuk saya saja. Untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya saudaraku. Amin saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, kita lihat yang pertama. Bagaimana saudaraku Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita kepada yang telah Tuhan katakan kepada kita. Haleluya. Nah, amin. Nah, yang pertama tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau ada niat hati saudara mau mengerjakan buah Roh Kudus itu, Roh Kudus sedang bekerja bagi saudara. Saat saudara membaca firman Tuhan, adalah firman Tuhan itu saudaraku menjadikan rema bagi saudara. Itu Roh Kudus. Itu yang dikerjakan Roh Kudus bagi saudara. Itu sebabnya kita harus pelihara Roh Kudus itu dalam diri kita. Amin. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti dia berdoa. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti dia mengampuni. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kudus pasti kebenaran itu memenuhi hidupnya. Amin saudaraku. Karena orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau orang yang dipimpin Roh Kudus atau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti ingin berbuah. Galatia 5 22 sampai 23. Amin saudaraku. Saudaraku, kita lihat saudaraku yang kasih. Yang pertama, jika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa mengenai masalah tertentu, jikalau kita tidak tahu berdoa tentang masalah, ada masalah tertentu yang tidak kita tahu. Lalu apa yang kita kerjakan saudaraku? Kita meminta Roh Kudus membantu kita berdoa. Karena itu pekerjaan Roh Kudus bagi kita. Amin saudaraku. Haleluya. Jangan berhenti berdoa. Karena ada masalah-masalah tertentu yang tidak dapat kita ketahui, kita dapat berdoa dan meminta supaya Roh Kudus menyingkapkannya kepada kita. Itu bagian kita. Kenapa kita perlu memuridkan?
Supaya semua kita menjadi pelaku firman. Yang kedua saudaraku, supaya kita menjadi pelaku firman. Haleluya. Amin. Pulang kita dari sini saudaraku, sibuk apapun pekerjaan saudara, hati saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Demikian juga pikiran saudara. Sehingga saudaraku yang kasih, saudara tidak terikat dengan pekerjaan, saudara telah dimerdekakan, bebas saudara mengerjakan firman Allah. Gak ada hukum yang dapat menentang itu saudaraku. Amin. Dan yang kedua saudaraku, ya kita lihat. Jika kita memerlukan wawasan mengenai Alkitab, kita dapat meminta untuk menerangi kita. Amin. Supaya lebih luas pengertian kita. Ingat, Tuhan sanggup memberikan pengertian firman Allah bagi saudara. Sehingga dari sana saudara bertambah-tambah iman saudara. Amin. Jadi kita minta supaya Roh Kudus saudaraku menerangi pikiran kita. Ya, Roh Kudus menuntun lagi kita kepada firman Tuhan yang lain lagi. Maka semakin lengkaplah saudaraku ya senjata rohani yang kita miliki. Amin. Haleluya, saudara kasih. Amin. Nah, jadi sampai saat ini kalau kita lihat saudaraku, firman Tuhan ini gak ada yang pasif. Tapi semua aktif. Seperti Roh Kudus ini aktif saudaraku. Dia bekerja. Dia pribadi yang bekerja saudaraku. Amin. Dia bukan hanya pribadi yang berkuasa, tapi dia pribadi yang bekerja. Haleluya. Baik, kita lihat selanjutnya. Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya. Ingat, aku percaya itu tandanya kita saudaraku dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Jangan saudara yang memalukan diri kita sebagai orang percaya tetapi tidak bertahan sampai percaya. Amin saudaraku, gak bertahan percaya ketika ada gelombang, ketika ada saudaraku masalah, ketika ada kebimbangan saudara kasih. Amin. Itu tandanya saudara tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi tunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah berubah. Kita ini adalah orang yang dipimpin Roh Kudus. Tandanya kita percaya saudaraku. Jangan bimbang, jangan ragu. Haleluya. Nah, tanda orang percaya apalagi saudaraku, dia haus. Ya, dia lapar akan kebenaran firman Allah. Jadi mari kita saudaraku lihat di dalam 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudaraku, Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Nah, waktu kita saudaraku baru diselamatkan, waktu kita diselamatkan saudaraku, kita gak percaya. Amin. Tetapi saudaraku, Roh Kudus memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat saudaraku percaya. Tandanya kita sudah diselamatkan saudaraku kasih. Haleluya. Amin. Nah, jadi Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Haleluya saudaraku. Amin. Nah saudaraku, Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Berarti saudaraku, Roh Kudus diberikan bagi orang percaya. Dia telah memberikannya kepada saudara. Jadi tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus adalah percaya. Haleluya. Amin. Dan kalau saudaraku diberikan tanda kepada kita sebagai orang percaya, maka selalu kita ingin percaya kepadanya. Haleluya saudaraku. Seberapa berat pun saudaraku guncangan perekonomian kita, saudaraku, kita percaya. Haleluya. Karena kita nggak mau Roh Kudus meninggalkan diri kita. Karena tanpa Roh Kudus bagaimana kita paham dan mengerti tentang firman yang disampaikan, yang kita baca. Haleluya saudara. Kita perlu pertolongan Roh Kudus dalam diri kita. Kita perlu Roh Kudus itu bersemayam di dalam diri kita, saudara kasih. Mari kita lihat dalam 1 Petrus 1:11. Dan mereka meneliti saat yang mana
dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kita lihat saudaraku, Roh Kudus di dalam diri orang-orang percaya. Roh Kristus itu adalah Roh Kudus, saudaraku yang kekasih. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat tadi dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Amin, saudaraku. Jadi Roh Kudus ini sudah ada di dalam diri orang percaya. Haleluya. Jadi mari kita saudaraku ya berikan terus makanan rohani kita. Ya, jangan berhenti, jangan jenuh. Amin saudaraku, karena jalan kita percaya hanya oleh karena firman yang ada dalam diri kita. Dan firman itu menjadi tempat bagi Roh Kudus tinggal dalam hati kita, saudaraku. Haleluya. Sebenarnya kita ini adalah orang yang sulit percaya. Karena manusia di bawah kutuk dosa. Tapi karena kita sudah diselamatkan dan Tuhan ingin orang yang sudah diselamatkan memelihara terus kepercayaannya kepada Yesus. Haleluya saudaraku. Dan kepercayaan ini memberikan kehidupan yang baru terus menerus di dalam diri kita. Di dalam kepercayaan kita itulah Roh Kudus bekerja bagi kita. Saudaraku yang kasih. Amin. Jadi jangan lagi bimbang hati saudara. Ketika saudara bimbang katakan, aku orang percaya yang sudah diselamatkan. Aku orang yang percaya kepada kuasa dan mujizat Tuhan. Katakan kepada kepercayaan saudara itu apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri saudara. Amin. Maka itulah yang menguatkan kepercayaan saudara ke depan ini. Saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah waktu hari Rabu saudaraku saya melayani di 4D Palinggam. Saya terkadang seberang Padang atau Palinggam. Karena keluarga Bapak Nduru ini di situ-situ aja terus. Ya kan. Seberang Palinggam. Belum pernah mereka menyeberang. Yaitu saudaraku seberang Palinggam. Belum pernah. Ya. Saudaraku ketika saya datang ke sana. Lalu saudaraku tentu saya sebagai orang percaya. Saya bawalah kepercayaan saya itu kepada 4D Palinggam tadi. Percaya Bapak Nduru sehat. Percaya Ibu Nelly sehat, percaya Mama David juga sehat, percaya Bapak Hasan sekeluarga juga sehat, percaya Ibu Rika juga sehat, percaya ya Ibu Raha sehat, tapi Ibu Raha waktu itu enggak datang, saudaraku, percaya Rima sehat. Amin saudaraku. Kenapa? Karena itu jalan yang baik ya, jalan yang baik dan jalan yang seperti itu saudaraku lebih menyatukan kita. Haleluya. Lebih menyatukan kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu itu. Haleluya saudaraku. Amin. Tidak ada kebimbangan. Haleluya. Amin saudaraku. Nah puji Tuhan saudara kasih. Nah saudaraku. Jadi sebelum Yesus kembali ke sorga. Ia berjanji akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai penasehat. Amin. Roh Kudus itu ya mampu mengajar kita. Sanggup mengajar kita. Amin. Roh Kudus itu sanggup menolong kita. Amin saudaraku. Jadi apapun kesulitan yang menurut saudara tidak ada ya yang dapat menolong saudara. Dia sanggup menolong saudara. Haleluya saudaraku, katakan, Roh Kudus engkau sanggup menolong saya. Mungkin saudaraku ya dalam masalah saudara tidak tahu bagaimana jalan keluar dari masalah ini. Saudaraku andalkan Roh Kudus, dia sanggup menunjukkan jalan kepada saudara berdasarkan firman Allah. Itu ya,
Saudara harus siap juga melakukan firman, saudaraku. Amin. Tetap ada ya kebaikan untuk diri kita. Itu firman. Firman adalah kebaikan bagi kita. Haleluya, saudaraku. Orang yang tidak siap, maka dia tidak akan, saudaraku, kuat untuk mengatakan, Roh Kudus, singkapkan yang sedang terjadi ini. Dia bukan gak tahu, tapi orang yang tidak mau dipimpin, saudara kasih. Haleluya, saudaraku. Dan Roh Kudus itu juga sanggup membimbing kita. Jadi kita lihat, saudaraku, Roh Kudus itu penasehat, dia pembimbing kita, dia penolong kita, saudaraku. Dia juga, saudaraku, pembimbing kita. Amin. Pengajar kita, saudaraku. Haleluya. Dan juga, saudaraku, dia memberitahu kita segala sesuatu tentang Yesus. Ya, amin, saudaraku. Nah, jauh lebih baik kalau kita memberikan waktu bagi diri kita dengan Roh Kudus. Kalau kita, saudaraku, sedang ya menginginkan untuk lebih mengenal siapa Yesus, undanglah Roh Kudus. Haleluya. Daripada saudara pakai handphone saudara cari-cari. Amin. Karena Roh Kudus mampu, saudaraku. Takutnya nanti saudara hanya mendapatkan pengajaran, hanya saudaraku membangun saudara, mengingat-ingatkan saudara, ya menjadi motivator bagi saudara. Jauh lebih bagus saudaraku bilang, Roh Kudus tolong saya. Aku ingin lebih dalam lagi mengenal Yesus. Karena aku dalam hati saya ada yang seperti ini, tapi ini hanya Yesus saja yang bisa, bukan yang bisa, hanya saya ingin dengan apa yang saya rasakan ini, saya dapat lebih mengenal Yesus. Saudaraku, itu jauh lebih baik. Dan lebih memberkati saudara, lebih menyelamatkan saudara ke depan. Daripada saudara cari handphone saudara untuk mencari-cari khotbah yang lain. Saya tidak melarang saudaraku, saudara percaya pada khotbah-khotbah yang lain. Perlu juga saudara mendengarkan khotbah-khotbah untuk melengkapi. Amin, saudaraku, bukan untuk melengkapi, artinya ya mungkin saudara lagi perlu. Tapi ingat, saudaraku, saudara punya penggembalaan, saudara punya gereja. Haleluya. Karena itu sulit bagi gereja nanti untuk memimpin saudara. Amin. Demikian juga saya sebagai gembala, saudaraku. Saya tidak cari-cari saudaraku siapa pengkhotbah yang hebat, lalu saya kutip-kutip, tidak, saudaraku kasih. Karena kita yang ada di sini. Amin. Roh Tuhan yang ada di sini. Yesus yang punya rencana bagi kita di sini. Haleluya. Saya bukan melarangnya ya. Jangan salah tangkap saudaraku. Tapi silakan saudaraku ambil yang apa. Tapi lebih bagus saudara undang Roh Kudus. Tolong aku Roh Kudus. Haleluya. Karena dia pembimbing kita. Kapan kita manfaatkan Roh Kudus menjadi pembimbing kita? Amin. Nah, kita lihat saudaraku dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Ya, hidup kita adalah hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Haleluya. Nah, jadi kita percaya bukan karena melihat. Nah, tentu kita lebih percayalah saudaraku kepada keluarga kita dulu. Dengan firman yang ya diberikan, ya yang disuarakan kepada keluarga kita. Keluarga Allah kita, keluarga fisik kita. Kita tidak dapat saudaraku menyamakan kebutuhan keluarga kita, keluarga fisik kita dengan keluarga lain. Keluarga Allah kita dengan keluarga Allah lain. Walaupun sama saudaraku tujuan kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Supaya pemuritannya ya sama, searah. Jangan hanya saudaraku kita pintar di dalam teori, pintar di dalam kata-kata, sempurna dalam kata-kata. Tapi pemuritannya itu kita lihat gak seperti itu gitu. Siapa yang mengerti tentang apa yang saya katakan ini? Ya, saya rasa Bang Alik juga ngerti. Haleluya saudaraku. Amin. Nah, haleluya ya. Kan Tuhan saudaraku membuat kita menjadi domba untuk digembalakan. Bukan menjadi liar saudaraku. Digembalakan. Haleluya saudaraku. Nah, saya yakin saudara mengerti
bagi saudara sebagai murid, saudara kasih. Kita punya kebebasan, saudaraku. Mari kita lihat Yohanes 20:29. Ya, firman Tuhan ini berkata, dan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudaraku, pertama-tama ya kita melihat, kita percayalah, saudaraku. Haleluya. Jangan saudaraku ya melompat. Ya, kalau saudaraku yang kekasih, yang saudara dapatkan sekarang ini pun saudara sudah rasakan dan lihat, gak percaya, bagaimana pula saudara kita percaya dengan yang tidak kita lihat. Jadi jangan lompat ya. Sering kali kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan berkata, selalu saudaraku ya firman Tuhan tetap yang kita angkat, tapi lakukan saja saudara kasih. Amin saudaraku. Nah, kalau mungkin ada anak-anak Tuhan yang di sini main badminton, wah dia suka sekali men-smash saudaraku, supaya saudaraku lawannya kalah. Amin saudaraku. Nah firman bukan seperti itu. Supaya lawan kita kalah lalu kita kipas saja. Gak begitu cara Tuhan saudaraku. Tetap ada jalan dan jalurnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah waktu saya main badminton saya ingin sekali saudaraku. Cuma ada nanti kata yang kotor. Ibu itu terus meng-SMS saja katanya saudaraku. Gak baik cara ibu itu. Lebih baguslah saudaraku kita polis yang baik-baik saja. Karena saya gembala. Haleluya. Puji Tuhan. Nah kalau Philip bisa saja cik. Atau saudaraku keponakannya si Alek. Saksuk. Hebat juga ini anak. Tapi Philip pantang dikalahkan saudaraku. Jadi hati-hati saudara. Philip tak mau dikalahkan. Aku lihat dari jauh. Ini bentar lagi anakku ini bangkit lah ini. Betul juga saudaraku. Saya tanya, siapa yang menang tadi? Akulah. Haleluya. Selanjutnya enggak aku sampaikan lagi. Puji Tuhan. Jadi saudara heran, sisi negatif kita itu masih ada. Jadi jangan saudara tutup-tutupi. Saya gembala, saya harus kan pelan-pelan. Amin saudaraku. Kawanku pun si Ririn. Haleluya. Tentu Ririn saya tutup mulutnya. Jangan macam-macam dia. Haleluya. Puji Tuhan. Nah besok kita libur saudaraku. Ini mungkin main badminton lagi. Saudara mau semua kita masuk. Aku rasa bisa. Ini Philip bisa menjadi promotornya. Haleluya. Anakku yang satu marah. Orang ini cuma main aja. Aku gak diperhatikan. Karena dia terus moto-moto. Kau bilang stop aja kau memoto-moto itu. Orang sedang bersukaria. Ya kan. Supaya kau lihat juga siapa ini bandit-bandit kau bilang. Kalau hanya moto-moto aja. Kau gak tahu siapa-siapa ini sebenarnya. Sinilah aslinya nampak. Ada satu anak. Udahlah aku gak mau lagi. Nangis dia ditinggalkannya. Kenapa dia nangis? Gak mau dia karena lawannya lemah. Jadi dia kira kawannya itu maunya kuat. Akhirnya ditinggalkannya. Nangis dia saudaraku. Keponakannya Joshua. Memang dramatis sekali memang anak ini. Sedikit-sedikit dia nangis. Haleluya saudaraku. Amin. Nah dari situ kita lihat siapa diri saudara-saudara kita. Amin saudaraku. Nah saya harapkan besok kita bisa saudaraku main jalan kaki atau apa ya. Datang saudara. Nanti saudara akan diundang para pemimpin. Siapa pun saudara datang aja. Amin saudaraku. Daripada saudara habiskan uang saudara, keluyuran saudaraku. Ayo di sana kita atau di sini kita saudara. Atau jalan kaki kita. Amin saudaraku. Haleluya. Nah puji Tuhan ya. Nah kita lihat tadi Yohanes 20:29. Amin saudaraku. Nah percaya. Kalau percaya pun kita enggak, kalau kita sudah melihat enggak, kalau kita sudah melihat pun enggak percaya. Ini saudaraku, enggak tahu lagi orang apa ini saudaraku. Orang Batak atau apa ini enggak tahu saya. Saudara kasih amin.
Nah, kita harus percaya, iya ya, oh pernah aku ingat kebaikannya, oh ya pernah juga aku lihat dia menolong orang lain. Sehingga kuat kepercayaan kita. Inilah firman Tuhan bagi kita saudaraku, biar semua kita orang-orang percaya dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita saudaraku bangkit, ya. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh adalah kehidupan yang didasari iman. Tadi sudah kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 7 dan Yohanes 20 ayat 29. Haleluya saudaraku, hidup kita oleh karena iman. Walaupun kita belum melihat, tapi kita saudaraku percaya itu akan terjadi saudaraku. Roh Kudus menginginkan bagi kita lebih dari apa yang kita inginkan. Ya, apa yang kita inginkan, tapi Roh Kudus sanggup memberikan lebih dari apa yang kita inginkan. Yang perlu kita lakukan adalah percaya dan bertindak dalam iman. Ya, jadi percaya dan beriman. Percaya dan iman ini tidak dapat dipisahkan. Ya, ini sudah sama-sama. Kalau kita percaya berarti kita juga beriman. Amin saudaraku. Haleluya. Kita minta ini dan itu. Kita harapkan ya mungkin saudaraku sebesar apalah pengharapan kita. Tetapi kita perlu memiliki kepercayaan dan iman di dalamnya. Amin. Roh Kudus menarik kita datang kepadanya dengan iman. Mari biarkan Roh Kudus menarik kita supaya kita datang kepada Tuhan dengan iman. Dengan iman. Amin saudaraku. Bila kita beriman, iman itulah saudaraku yang menjadi penolong bagi kita untuk menghubungkan kita dengan Roh Kudus. Mungkin saudara dapat membayangkan kalau sesuatu jatuh ya dari tangan saudara, mungkin saudara tidak bisa jangkau dengan tangan saudara itu untuk mengambil ya barang yang jatuh itu. Saudara perlu ya sebatang kayu untuk menolong saudara untuk mengangkat barang yang jatuh itu. Demikianlah iman kita saudara kasih. Dan Roh Kuduslah yang menarik kita datang kepadanya. Jikalau kita memiliki iman. Karena iman itu yang menghubungkan kita dengan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita berdoa dengan firman yang sudah memberkati kita. Haleluya. Kau sungguh luar biasa. Kau telah menyanggupkan kami. Kau telah menguatkan kami. Kau telah memperlihatkan kepada kami pertolongan-Mu, penghiburan-Mu. Dan Kau telah membimbing kami sampai pada saat ini. Dan apapun kesusahan dan kesulitan yang akan kami hadapi sepanjang minggu ini, hati kami percaya Roh Kudus ada di dalam diri kami. Dan kami ingin supaya kami tetap beriman sehingga Roh Kudus memimpin kami. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Lewat firman-Mu ini mengatakan, semua orang-orang percaya, baiklah hidupnya dipimpin oleh Roh. Kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami mau memberikan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Dialah yang menyanggupkan kami untuk dapat melawan segala rintangan yang merintangi langkah untuk maju, untuk berlari. Dan Tuhanlah yang telah menyelamatkan kami dari liang kubur, dari maut dan dari kematian. Dan inilah yang kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi bimbang dan ragu.
apapun masalah dan pergumulan yang kami hadapi, ada Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya. Semua kami yang mendengarkan firman Allah punya kesempatan baik untuk mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Yang dipercayakan pimpinan kami untuk kami kerjakan menjadi lebih baik. Tanda kami dipenuhi Roh Kudus, hidup kami dapat dilihat dan dirasakan orang-orang sekitar kami. Bagaimana kami bekerja dan berbisnis, bagaimana keluarga kami, dan bagaimana kami membimbing anak-anak kami. Karena hidup kami tidak jauh dari sana. Karena dari sanalah kami dapat menerima berkat Tuhan. Amen. Dan mendemonstrasikan kasih dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya penolong bagi kami, tapi penghibur kami. Jangan ada lagi terikat di dalam kesedihan, tinggal di dalam kesedihan. Jangan lagi tinggal di dalam kekhawatiran dan di dalam kebimbangan. Karena Roh Kudus dapat membimbing kami sehingga kami dapat melihat kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Hendaklah saudara penuh dan dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Supaya saudara dapat melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup saudara. Mulailah dari perkara kecil. Supaya saudara dapat merasakan Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara. Dan dia sanggup memberikan perkara yang besar bagi saudara. Mulailah kasihi orang-orang di sekitar saudara. Karena orang-orang di sekitar saudara akan dapat melihat dan merasakan perubahan hidup saudara. Amin. Perubahan dari perkataan saudara. Perubahan dari pribadi saudara. Sebagai orang tua, bawa anak-anak saudara supaya mereka takut akan Tuhan. Supaya mereka menjadi hamba yang baik dan hamba yang penuh Roh Kudus. Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, kau pasti kalah. Tapi jikalau engkau menyerah kepada Tuhan, dan disitulah Roh Kudus bekerja dalam diri saudara. Roh Kudus memang tinggal dalam diri saudara. Tetapi jikalau saudara tidak gerakkan iman saudara, kepercayaan saudara, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, apa dasar Roh Kudus untuk bekerja bagi saudara? Dia bukan untuk diperintah, tapi dia adalah penolong saudara. Dan dia adalah penghibur saudara, di mana dia perlu dalam kehidupan saudara. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Engkau Tuhan Maha Besar dan Maha Pengasih. Sampai pada saat ini kami dapat merasakan kasih-Mu begitu besar bagi kami. Amin. Dan kasih-Mu itu kami kerjakan bukan hanya untuk diri kami, bukan hanya untuk yang kami kenal saja, tetapi bagi orang-orang sekitar kami. Amin. Tuhan sudah memberikan kepada kami tetangga. Tuhan sudah memberikan kepada kami orang-orang yang ada di sekitar kami, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan di dalam komunitas. Amin. Dan dari sana kami dapat berkembang sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.
Bapa dan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguhlah biasa Engkau Tuhan. Telah berkati ibadah kami Bapa, mulai awal sampai selesai pada saat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguhlah biasa Engkau, sungguh besar kasih-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang sampai ke hamba-Mu Bapa kepada kami Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Biarlah kami semua orang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa Tuhan. Berkatilah firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Biarlah kami semua umat-Mu Tuhan mengerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus, mengandalkan Engkau senantiasa Roh Kudus. Akan percaya janji-Mu pasti genapi dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu senantiasa Tuhan. Tuhan ke dalam kebesaran hamba-Mu Tuhan, Engkau lindungi bertengah dengan kuasa Damu. Engkau menambahkan penguhayu bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, dan karunia-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu senantiasa Tuhan, Engkau Allah berkuasa kepadanya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, puji pada saat ini Tuhan. Inilah kami umat-Mu Tuhan, kami kebersamaan kami Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi kepada-Mu Tuhan, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati Tuhan kami semuanya Tuhan, umat-Mu Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Banyak sekolah Tuhan, baik Tuhan juga yang kuliah Tuhan, berkati semuanya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Berkati juga Tuhan umat-Mu yang belum mendapat pekerjaan Tuhan, akan percaya Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, akan percaya janji-Mu menjadi miliknya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Akan percaya kepada-Mu Tuhan, semua umat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau yang melindungi, akan bertengah dengan kuasa Damu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, berkati juga Tuhan kedua hamba-Mu yang melayani persembahan Tuhan, sukacita menjadi milik mereka Tuhan, bagi Bapak Esther, bagi juga Bang Alek Tuhan, ke dalam Tuhan kami serahkan Bapa syukur bagi-Mu, dalam nama Yesus berdoa, dalam nama Yesus kami ikat segala perjalanan jahat serta penipu, dalam nama Yesus melalui berkat Tuhan kemiskinan, melalui berkat kehilangan pekerjaan, dalam nama Yesus melalui berkat Tuhan, dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu iblis, haleluya, amin. Mari bawa ucapan syukurmu, persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, sebab semuanya dari Tuhan, semuanya untuk bagi Tuhan saja. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Mari mata kita bangkit berdiri. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Malah semua hormat dan pujian yang ku beri, syukur bagi terimalah, terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan. Sekali lagi, terimalah semua pujian kami, terimalah semua hormat dan pujian yang ku berikan, ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Sama-sama nyanyikan, semuanya darimu, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian, one more time, semuanya darimu, semuanya darimu.
hatinya kami menaikkan syukur kepadamu. Selama kami mengikuti ibadah di kebaktian pertama, kami dapat merasakan kehadiran-Mu, baik kuasa-Mu, kehangatan kasih-Mu, dan kami juga dapat merasakan pujian penyembahan kami, menyenangkan hati-Mu. Juga kami dapat merasakan dan melihat kuasa-Mu terjadi dalam firman Tuhan yang kami dengar. Dan firman Tuhan ini yang selalu menguatkan hati kami dan menjadi jalan bagi kami, sehingga kami semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kami rasakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga dapat apapun yang kami kerjakan, biar nama Tuhan ditinggikan dan membuat kami semakin rendah hati, membuat kami semakin tulus, dan membuat kami semakin mengasihi satu dengan yang lain. Dan firman-Mu mengingatkan kami supaya kami jangan lupa terhadap persatuan dan kasih di dalam keluarga kami dan sesama anggota tubuh Kristus. Dan kami tidak menginginkan perpecahan di tengah kami. Dan kasih-Mu itulah Tuhan yang kami rasakan, yang menutupi segala pelanggaran dan kejahatan. Dan jikalau kami melakukan kasih-Mu, tidak ada hukum yang melarang, karena kasih-Mu itu adalah kasih yang sempurna. Kasih-Mu yang dapat mengalahkan segala kejahatan. Dan kasih-Mu itulah yang kami kerjakan dalam diri kami, untuk melayani suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami, baik di gereja kami, di komunitas kami, dan dimanapun kami berada. Kasih-Mu bertumbuh terus di dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu lah kami mengenal-Mu. Karena kasih-Mu lah sehingga cinta di dalam hati kami, oh semakin kuat untuk keluarga kami, terlebih kepadamu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih-Mu itulah sehingga kami dapat dipersatukan dan mempersatukan satu dengan yang lain. Dan oleh karena kasih-Mu itulah kami tahu mendoakan di luar daripada diri kami. Kasih-Mu itulah kasih yang Kau berikan bagi saya, bagi Philip, Ripka, Markus, Unike, bagi Andri, bagi Joshua. Begitu juga Tuhan Yesus bagi Duni. Dan bagi seluruh yang melayani, bagi seluruh umat-Mu. Dan kami tidak mau ketinggalan akan kasih-Mu, untuk mengerjakan kasih-Mu. Karena di dalam kasih-Mu kami dapat melihat kepada kemuliaan-Mu Tuhan. Dan karena kasih-Mu itulah kami bertahan dan kami tetap setia untuk menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga yang mengembalikan berkali lipat ganda segala pengorbanan, pemberian. Dan kami percaya Tuhan mengingat kami, memberkati pekerjaan kami, usaha bisnis kami, perkuliahan dan sekolah anak-anak kami. Baik juga telah memberkati dan menyediakan masa depan bagi kami. Dan Tuhan sudah memberikan telinga bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Supaya berdasarkan itu kami setia mengerjakan dan melakukan segala yang Kau perintahkan. Dan Tuhan berjanji kepada kami, kemanapun kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan baru bagi kami untuk menyelesaikan ibadah kami di kebaktian kedua, baik juga pelayanan kami. Dan Tuhan juga yang telah memberikan Roh-Mu bagi pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka dipimpin Roh Kudus untuk mengambil keputusan dan membangun rata mulai dari Aceh sampai Papua. Dan kami percaya Indonesia ini semakin baik dan semakin makmur. Indonesia ini sedang berjalan menuju kepada keselamatan, menuju kepada kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah kami dengan damai sejahtera daripada-Mu. Mari bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh jahat di udara, celaka, tabrakan,
baik itu segala berhala-berhala, roh sihir di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar Coastal Minggu, tinggalkan perjalanan kami, tinggalkan keluarga kami, pertumbuhan rohani kami dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Mari kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan kasih Allah Bapa adalah sumber kasih dan damai sejahtera. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan menguatkan kita. Sehingga kita dapat kuat untuk menantikan kedatangan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Mari kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan apa yang kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita mengerjakannya dan melakukannya. Dan pada besok hari kita